Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Kami sedang majelis jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu ini bagi warga jemaat dan juga warga tamu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, masa Raya Paskah 2025 yang diawali dengan Minggu Transfigurasi akan berakhir dalam Minggu Trinitas. Minggu Trinitas adalah minggu pertama setelah Pentakosta. Hari Minggu Trinitas ini menandai bahwa karya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah nyata dalam hidup umat manusia. Pasca masa Raya Paskah ini kita memasuki awal minggu biasa. Kita diajak menghayati karya dan kasih yang utuh dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu NKB 3 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Sang Anak, Sang Firman yang mewujudkan dalam diri Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang bekerja di balik perjalanan umatnya. Allah Trinitas yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan umat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Amin. Tuman disilakan. Saudara yang dimuliakan Tuhan, ibadah kita di minggu pagi ini masih dalam rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Kita akan dibimbing dengan tema liturgis generasi GKJW bersaksi dan beraksi. Dan dalam rangkaian pemaknaan tema ini, kita akan menemukan firman Tuhan dalam khotbah hikmat dan karya Allah melalui Roh Kudus menuntut kita untuk bersaksi dengan penuh rasa damai sejahtera. Kehadiran Allah menciptakan ketenangan, kesejahteraan, dan juga keselamatan. Dan melalui pemaknaan iman kita, minggu yang lalu kita telah merayakan Pentakosta. Sekarang telah genap dan utuh. Dari kisah penciptaan, penyelamatan, hingga turunnya Roh Kudus Sang Pentakosta. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah ada sejak dari penciptaan. Allah Tritunggal berkarya sepanjang kehidupan manusia. Karya Tritunggal menghidupkan dan menyelamatkan. Karyanya dan hikmatnya membentuk dunia menjadi dunia yang dinamis dan dipenuhi dengan karya kasih dan kehidupan penuh cinta. Mari saudara, kita menyambut dan menghayati hikmat dari Allah Trinitas, Sang Sumber kehidupan dan kebenaran, yang telah secara genap dan utuh menyertai perjalanan iman. Amin. Jika di hari ini dalam rangkaian ibadah Minggu Trinitas, di depan kita ada simbol tentang salib yang menceritakan keselamatan Yesus Kristus. Ada juga simbol mahkota sebagai Allah Sang Pemilik kehidupan, dan begitu juga ada simbol merpati sebagai tanda Roh Kudus beserta dengan kita. Semuanya itu awal penciptaan hingga akhir serta kekekalan. Kita semuanya berkumpul dalam kesukacitaan. Mari kami berkumpul memuji. Ketika kita mengingat tentang peristiwa Pentakosta, ada sosok
sosok yang kemudian menjadi leader, menjadi pemimpin pada diri Petrus. Dialah yang mengajak orang untuk kemudian mengetahui, mengenal, dan percaya kepada Kristus. Dan dalam ingatan tentang nama Petrus ini, saudara, ada tulisan dalam 1 Petrus 1 ayat 1-2 yang demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Ketika disebutkan tentang nama Petrus, identik dengan wilayah-wilayah yang tidak sekedar dalam konteks Yerusalem. Dalam kisah Pentakosta, banyak pendatang yang hadir di kota Yerusalem dan kemudian percaya dan mengerti tentang Kristus. Begitu juga dalam kisah tulisan surat 1 Petrus ini, juga disebutkan nama-nama daerah yang berada di luar konteks Yerusalem. Hal yang tidak ditekankan di sini, saudara, dimanapun, dari manapun, semuanya berada dalam kesehatian, kenal dengan Kristus, menyatu. Begitu juga dalam kisah yang sedang kita rayakan dalam Minggu Tritunggal, Allah yang menyatu dalam karyanya yang luar biasa, menciptakan kehidupan, menyelamatkan, dan juga merawat. Allah telah utuh, telah lengkap dalam mencintai umat, dan inilah menjadi teladan bagi kita agar tetap memperjuangkan dan menyatukan diri untuk dengan sesama kita, memberkati dan menciptakan damai. Ya, dan kita melakukannya karena kita meniru Allah. Jika kita tidak meniru Allah, maka kita tidak akan mengupayakan keresahan nunggilnya kita di tengah-tengah kita. Harapan itu tentu ada, saudara, dan tentu harus kita perjuangkan. Dan jikalau kita belum sempurna, mari kita mohon ampun kepada kita. Nyanyikan lagu "Ampuni Aku" dalam cinta, mengingat keresahan kita sebagai umat.
kehidupan. Kami sadar, kami tahu bahwa Engkau menghendaki melalui teladan, keesaan, kemanunggalan, kesatuan. Dan inilah menjadi harapan yang disematkan kepada perjalanan kehidupan kami sebagai umat percaya. Melalui ungkapan keseharian kesatuan kemanunggalan itulah kami memiliki tekad dan semangat untuk memperbarui nilai-nilai kehidupan sebagai umat ciptaan Tuhan. Namun sejatinya dalam ajakan yang demikian indah itu, kami memohon ampun karena kami tahu seringkali di dalam diri kami muncul sikap, tabiat, tindakan, pikiran, bahkan juga rencana kami untuk lebih menonjolkan diri kami dan mengabaikan keberadaan sesama kami yang sesungguhnya berarti bagi kami. Kami memohon ampun sebab seringkali kami mengabaikan hal tersebut, dan kami juga tidak wujudkan dengan penuh ketekunan pada situasi di tengah-tengah keluarga. Kami condong mengasihi diri kami lebih dari keluarga kami. Kami juga condong untuk mengasihi diri kami di dalam dinamika persekutuan kami. Begitu juga dalam rangkaian lingkup dunia kerja kami. Keegoisan itu bisa merusak keutuhan dan kebersamaan kami. Kami belajar ya Tuhan bahwa di tengah-tengah ajakan itu kami belum sempurna. Kami mohon ampun dan kami meyakini Engkau mencintai kami dan akan menjadikan kami utuh lengkap seperti halnya kesatuan Tritunggal itu. Allah Maha Baik, biarlah kami bisa menerima cinta kasih kami diampuni dan berjanji untuk hidup lebih sesuai dengan kebenaran sabda. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan kami hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus kami aturkan. Amin. Bagi kita yang senantiasa rindu untuk memiliki hidup yang lebih baik dan benar, inilah berita anugerah untuk kita. Umat saya sedang untuk berdiri. Berita anugerah di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 yang tertulis demikian bagi kita. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Semuanya atas nama satu Tuhan. Dan biarlah kita diingatkan untuk senantiasa menjaga keutuhan lengkapnya kita sebagai umat percaya. Diri kita, pribadi kita, iman kita disempurnakan oleh kasih Kristus. Mari saudara, kita menyanyi lagu Tuhan sampai berapa kali sebagai penanda tekad kita supaya tidak mengulangi dosa dan kesalahan kita lagi. Harus mengalami
bentuk Tuhan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga di jemaat. Kita berkomitmen menjadi utuh dalam kebersamaan. Uma, silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita bersiapkan hati dan kita akan membaca firman di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Nanti akan melanjutkan ayat yang ke-22 sampai dengan 31. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan untuk memohon pertolongan agar kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Mari kita. Tuhan adalah kami yang berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini dan kesempatan pagi ini yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga Kau memberikan kesehatan, kekuatan, dan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami memberikan kesempatan untuk membaca, mengerti akan firman-Mu dengan benar. Urapi setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, hati dan pikiran kami Kau sucikan, sehingga segala sesuatu yang kami dengar seturut akan kehendak dan rencana Tuhan dan semuanya atas kebenaran yang hati. Kami serahkan Bapak Pendeta Kurnian tugas yang akan memulaikan dan menyampaikan firman. Mari Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga segala sesuatu yang disampaikannya semuanya atas kehendak dan rencana. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mengerti dan mendengarkan firman-Mu serta melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Amsal pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah dia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, dia berseru dengan nyaring. Para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suara. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dari kala. Sudah pada zaman berbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang sama dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padam-padamnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan menambah titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka bumi, dan anak-anak manusia menjadi kesenangan. Demikian firman. Yang dikasih Tuhan, karena kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur ayat 2.
Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Kita menanggapi bacaan ini dengan pendarasan Mazmur yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersama. Ya Tuhan kami,
kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus. Oleh Dia kita juga beroleh dan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah diturunkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita akan bersama masuk dalam bacaan Injil kita dalam Minggu Tritunggal saat ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Umat tinggal berdiri. Demikian tertulis untuk kita. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Dalam pemaknaan kita tentang hidup Tritunggal, saudara, juga kisah tentang kebutuhan Allah memperhatikan semua ciptaan. Awal oleh Sang Bapa dalam dinamika ketidaksempurnaan ciptaan ada Kristus yang menciptakan ketentraman, begitu juga Roh Kudus yang kemudian merawat ciptaan baru. Allah itu tidak pernah berhenti untuk memperhatikan seluruh umatnya. Dan Allah seakan-akan memang tak terlelah menjaga umatnya. Dipersilakan kelompok Yohanes menghayati dan menyampaikan lagu tak terlelah. Disilakan.
kasih untuk kelompok Yohanes dalam nyanyian Tak Terlelap tentang cinta Tuhan dan terus memperhatikan seluruh umatnya. Terima kasih suara hatinya dan kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui dia. Oke, baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemaknaan kita tentang masa raya Paskah di tahun 2025 yang akan berakhir pada hari Minggu ini dan sekaligus dalam momentum Minggu Trinitas, saya akan mengawali dengan sebuah quotes yang demikian. Kebebasan itu adalah perhambaan yang bebas dan kebebasan yang menghamba. Saya ulangi lagi. Kebebasan itu adalah perhambaan yang bebas dan kebebasan yang menghamba. Hafal Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Kebebasan itu adalah perhambaan yang bebas dan kebebasan yang menghamba. Ya, hafal? Nah, kira-kira artinya apa Bapak Ibu? Kata-katanya Pak cuma dibolak-balik Pak. Kebebasan itu adalah perhambaan yang bebas. Kira-kira artinya apa? Kebebasan itu adalah perhambaan yang bebas dan kebebasan yang menghamba. Ini kalau kita coba maknai saudara, di dalam kehidupan kita memiliki kebebasan, bahkan untuk memilih apapun yang menurut kita baik. Tapi ketika kita memilih yang terbaik, itu entah apa, entah itu siapa, dan seterusnya, sebenarnya kita sedang menuju pada proses menghamba kepada apa yang sedang kita pilih itu. Bebas memilih, tetapi ketika sudah memilih, maka kita akan menghamba kepada yang kita pilih. Begitu juga ketika kita sudah memiliki pilihan, dalam artian kita akan menghamba kepada apa atau siapa itu, maka kita tahu dan paham konsekuensi, resiko, dampak dari apa yang kita pilih. Kalimat ini kalau agak sulit, saya mulai dengan hal yang paling mudah. Dulu, Ibu Bapak, saya bertanya kepada kelompok Yohanes, artis tahun 70-an yang menjadi idolanya kelompok Yohanes siapa? Tahun 70-an. Roma Irama. Widyawati. Titik Puspa. Opsi. Elvi Sukaisi. Nama-nama itu banyak yang saya tidak tahu. Iya. Kalau saya bertanya kepada Ibu Bapak Penatua Diaken, artis Korea siapa yang jadi idolanya? Murjito. Kenapa saya menggunakan istilah tahun 70-an? Karena saya itu ingat ada banyak artis-artis pada tahun 70-an, khususnya yang laki-laki, celananya itu model yang nyari jelas. Apa itu istilahnya? Perang. Nah, trompet. Trompet. Sebenarnya tahun-tahun itu kan
tidak ada keharusan semua laki-laki pakai celana model itu. Tapi kenapa laki-laki pada masa itu banyak yang memilih celana model itu? Tapi ya itulah artinya, begitu sudah memilih, maka kita sedang menghamba kepada Pilihan. Jadi tahun 17 menghamba kepada model Tahun 17. celana. Itu Ahmad Al-Ghazali Kribu. Ucok. agak dalam 2000. anak-anak kita ini meniru model Korea, bajunya, model rambutnya dan sebagainya, memilih, tapi pada akhirnya menghamba kepada apa yang kita pilih. Dan itu juga berdampak, berkonsekuensi, berpengaruh kepada apa yang kita lakukan. Inilah dinamika kita. Manusia itu, saudara-saudara, memiliki hasrat mimesis. Hasrat mimesis itu hasrat untuk meniru, mengadopsi apa yang dia lihat untuk bisa dia lakukan. Meniru. Model apa ditiru, model begini diikuti. Padahal tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Tapi inilah saudara, dalam konsep kebebasan itu adalah perhambaan yang bebas dan kebebasan yang menghamba. Kita berada pada konsep tentang hasrat mimesis. Hasrat untuk meniru, keinginan untuk mencontoh, keinginan untuk meniru apa yang kita lihat, apa yang menurut kita adalah ideal. Kalau hal ini kemudian kita terapkan pada situasi pemandangan masa raya Paskah, kita tentu memiliki gambaran yang ideal untuk kita ikuti. Kristus. Memilih Kristus dan mempercayai karya keselamatannya itu adalah pilihan. Tetapi jangan juga mengabaikan bahwa itu adalah sebuah anugerah terbaik. Karena hanya orang-orang terpilih yang mengaku dan percaya Kristus adalah Sang Juru Selamat. Bebas, tetapi kita juga meyakini itu adalah anugerah yang luar biasa yang kita yakini sangat. Tetapi risiko, konsekuensi, pengaruh ketika kita sudah tahu yang ideal itu adalah Kristus, maka kita mimesisnya, menirunya sudah sungguh-sungguh apakah tidak. Dalam kisah-kisah Paskah, saudara, ada banyak hal yang menarik untuk kita perhatikan. Baik pada masa-masa awal, masa raya Prapaskah, daerah Rabu dan sebagainya, kita ingat tentang Minggu Palma, gambaran tentang keagungan, kemuliaan dan sosok Kristus yang dimuliakan. Tetapi sebaliknya dalam pekan suci itu juga ada peristiwa Yesus adalah hamba yang menderita. Mimesis meniru sosok Kristus yang bagaimanakah yang sedang kita pilih. Kadang-kadang manusia itu memilih yang menyenangkan, yang ringan, yang membuat dia menjadi safe, selamat. Tetapi ketika berjumpa dengan perjuangan untuk menghamba layaknya Kristus, menjadi serupa dengan Yesus, sulit. Dalam bacaan-bacaan
kita 3 bacaan hari ini, saudara, kita sebenarnya diajar untuk memilih dalam hikmah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diajar untuk menata hidup. Kita memilih tunduk menghamba kepada siapa. Apalagi ketika kita minggu kemarin sudah merayakan Pentakosta dan kita mengakui Sang Roh Kudus itu telah menyatu pada diri kita. Maka mau tidak mau, siapa yang kita tiru? Kristus. Siapa yang kita ikuti? Kristus. Tapi menirunya apakah sudah sungguh-sungguh? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ungkapan yang diwujudkan dalam pemaknaan Minggu Trinitas saat ini adalah kisah tentang Roh Kudus itu sendiri. Dalam rangkaian pemahaman tentang Bapa sebagai pencipta kehidupan, Kristus dan Juru Selamat dan Roh Kudus, dalam bacaan kita khususnya dalam Injil Yohanes, pekerjaan penghibur Roh Kudus itu memiliki konsekuensi yang demikian. Ketika seseorang sudah berkomitmen untuk meniru Allah dalam karyanya, kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dia fokus kepada pekerjaan Roh Kudus, Roh kebenaran. Kita diajar untuk bisa dan berani menyatakan kebenaran dan kemudian menyingkap jalan jahat dan kebusukan dunia. Roh Kudus itu memberikan standar tentang apa yang hendaknya kita lakukan dalam hidup. Dan Kristus telah mewujudkan itu. Berani menyatakan kebenaran, berani menyingkap jalan jahat dan kebusukan dunia. Dan kita diajar lebih mesis, meniru, mencontoh dengan segala resiko. Memang inilah perjuangan kita itu. Di dalam pengakuan ketika Sang Tritunggal itu telah menyatu dan menemani setiap dinamika perjalanan hidup kita, apakah masih ada keraguan-keraguan agar kita mau melakukan pekerjaan Roh kebenaran? Saudara, kita berada dalam tekad meniru Kristus. Masa raya Paskah mengajak kita untuk semakin setia sekali dengan apa yang ditunjukkan oleh Kristus dan kita dididik oleh Sang Tritunggal. Semoga kita setia meniru Kristus. Semoga kita dihidupkan dengan semangat yang utuh dan kita wujudkan dalam sikap kesadaran. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Satu dulu. Bersama umat di dunia yang percaya, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dinamika pelayanan kita, dalam semangat bersaksi dan melayani, dalam menyampaikan panggilan serta suara kebenaran dan menciptakan kedamaian di dalam kehidupan. Hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi dalam peristiwa kesediaan beberapa saudara kita untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dan ini kita hayati dalam rangkaian memahami dunia kita yang terus berkembang. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengacu kepada dinamika sidang majelis jemaat sejak tahun 2023, begitu juga pada tahun 2024, dan juga di dalam rangkaian rencana kerja jemaat di tahun 2025, kita memiliki komisi yang bernama Komisi Antar Umat. Komisi ini memang bertanggung jawab dan juga melaksanakan panggilan-panggilan relasi antar agama dan juga relasi antar lembaga gereja demi menciptakan kedamaian. Dan dalam semangat sebagai sang penghibur yang berani menyampaikan kebenaran, biarlah semangat ini kita doakan bersama-sama. Saudara kita yang ikut ambil bagian dalam dinamika ini menamakan kelompoknya adalah bagian ini adalah Laskar GKJ. Dan untuk melengkapi dinamika pelayanan gereja khususnya GKJ Panjen, Yesus berkenan memanggil orang-orang yang dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam penuh kesetiaan. Tata dan Kanata GKJW sudah mengatur jabatan tersebut dan keterlibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang selalu dinamis. Di samping itu, kehidupan dan pertumbuhan gereja tidak bisa dilepaskan dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah yang penuh damai di bumi. Kita akan bersama-sama menjadi saksi dalam pelantikan dan juga doa Laskar GKJ Panjen. Mereka akan mengembang fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan juga fungsi interfaith di dalam kehidupan jemaat kita. Mereka yang telah menyatakan kesediaan dan menerima panggilan Tuhan akan mewujudkan tekadnya. Berikut akan dibacakan SK pelantikan dan pada nama-nama yang nanti disebutkan dimohon berdiri. Naskah Surat Keputusan PMJ. Surat Keputusan Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Kepanjen nomor 42/6 Romawi /SK PHMJ Kepanjen /2025 tentang penetapan pelantikan Laskar Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kepanjen, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, melantik dan menetapkan kelompok kerja Laskar Gereja Kristen Jawi Wetan pada Komisi Antar Umat BPMJ untuk melaksanakan tugas pelayanan di GKJW Jemaat Kepanjen dengan nama-nama terlampir. Kedua, tugas kelompok kerja Laskar Gereja Kristen Jawi Wetan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut. Pertama,
membuat usulan program pembinaan kelompok kerja Laskar GKJW pada Komisi BPMJ kepada Majelis Jemaat yang mengacu pada program kegiatan tahunan atau PKT. 2. Melaksanakan program pembinaan pada kelompok kerja Laskar GKJW dan yang sudah ditetapkan Majelis Jemaat dengan menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan. 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pembinaan kelompok kerja Laskar GKJW kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ. 4. Membantu dalam pelayanan harian Majelis Jemaat dan Komisi BPMJ melaksanakan dan memberlakukan keputusan Majelis Agung, Majelis Daerah sesuai bidang pembinaan. 5. Membantu pelayan harian Majelis Jemaat dan Komisi dalam menyelesaikan tugas-tugas dan masalah-masalah yang timbul di dalam bidang pembinaan. 4. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja jemaat program kegiatan tahunan PKT Jemaat GKJW Kepanjen. 5. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 6. Keputusan Badan Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Kepanjen berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 14 Juni 2025. Pelayan Harian Jemaat Kepanjen Ketua Widi Kurnianto SSI Pendeta. Lampiran pertama, daftar nama-nama anggota Laskar Gereja Kristen di GKJ Kepanjen sebagai berikut. Dimohon untuk mengambil tempat di depan. Pertama, Murjito Dwi Santoso sebagai Korbit Kaum. 2. Dwi Wimbo Jusworo, Ketua Kaum. 3. Madat Prianto sebagai Sekretaris Kaum. 4. Daud Manuel Siobelan, anggota. 5. Yafet Toding Lembang, anggota. 6. Suwaji, anggota. 7. Lilik Suprapti, anggota. 8. Catur Pamungkas, anggota. 9. Pravastara Baptisa Bima Sakti, anggota. Abrianto, anggota. Dan Heru Bejo Santoso, anggota. Demikian naskah surat keputusan ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Sekretaris Jemaat yang sudah membacakan naskah pelantikan. Saudara yang telah disebutkan namanya, dengan perantaran Rasul Paulus Tuhan Yesus mengatakan, karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kepada saudara yang telah berada di depan jemaat, saudara telah menyatakan kesediaan untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan melalui gereja yang kudus. Namun sebelum saya memohonkan berkat atas kepada Tuhan, nama PHMJ GKJ Kepanjen, kami mohon kiranya saudara bersedia untuk mengungkapkan pengakuan dan janji di hadapan Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan mohon bisa dijawab dengan penuh kesungguhan. Kepada warga jemaat dimohon untuk berdiri.
Kepada saudara yang dilantik disampaikan pertanyaan, pengakuan dan janji sebagai berikut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus selaku Kepala Gereja berkenan memanggil saudara-saudara melalui Gereja Kristen Jawi Wetan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara berjanji senantiasa setia melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya seperti yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah saudara juga berjanji senantiasa melakukan tugas selaku anggota Laskar GKJW sebagaimana diatur dalam tata dan krama GKJW? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada warga jemaat disampaikan pertanyaan yang demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara sekalian bersedia bekerja sama dengan para anggota Laskar GKJW Kepanjen dalam melaksanakan panggilan Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, Bapa membimbing, begitu juga Sang Roh Kudus memberikan hikmat pada saudara semuanya. Saya akan mengajak kita semua bernyanyi dan selanjutnya akan mendoakan saudara-saudara yang akan dilantik. Kita menyanyi dari lagu di Kidung Jemaat nomor 340, bait yang pertama, Hai Bangkit Bagi Yesus. Di hari ini ya Tuhan, di hadapan kami semua, khususnya juga di hadapan Engkau, ya Allah kami sumber kehidupan, telah hadir saudara-saudara kami yang menyatakan kesediaan pada diri dan hidupnya untuk menjadi bagian dalam dinamika pelayanan di Jemaat-Mu GKJW Kepanjen. Saudara-saudara kami ini menyatakan diri sebagai bagian dalam pelayanan dalam wujud Laskar GKJW Kepanjen dan memahami tugasnya, memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga hubungan antar gereja, begitu juga dalam tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Tuhan berkatilah dan lindungilah mereka, dan apapun yang nanti akan dilakukan, Tuhan berkenan untuk melindunginya. Kiranya Engkau mengasihi masing-masingnya dan Engkau yang juga memberkati. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati, menguatkan, meneguhkan para anggota Laskar GKJW Kepanjen dalam tugas dan pelayanannya sejak saat ini hingga seterusnya. Amin. Umat silakan duduk. Kepada Ibu Bapak saudara yang telah menyatakan kesediaan untuk menjadi dalam
menjadi wakil PKJW Kepanjen. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan pelayanan panjenengan juga diberkati. Tuhan selamat melayani. Silakan. Mungkin ada pesanan dulu supaya bisa dipesan. Iya dia. Laskar PKJW maju terus. Laskar PKJW maju terus. Laskar PKJW maju terus. Saya nggak mati ya. Saya sudah menyampaikan pertanyaan yang Tuhan terjadi jawaban-jawaban terakhir itu semangat, tapi begitu pertanyaan itu pada dasarnya semangat, belum suaranya itu ternyata dulu suaranya kal menanya yang berapa ini. Selama melayani proses aplikasi dan kiranya yang nanti akan dilakukan merupakan kehidupan antar umat dan juga dalam sifat ekumenis yang ada di PKJ kita. Jika nanti Bapak akan mendaftarkan diri, bisa menghubungi Pak Heru, Pak Heru. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dinamika gereja kita luar biasa dan semuanya terjadi karena Allah Tritunggal itu yang menyertai kita. Sepanjang beberapa bulan terakhir ini, khususnya 4 bulan mulai Maret sampai dengan Juni, kita berada dalam rangkaian masa raya Paskah tahun 2020. Dan saat ini kita akan menutup rangkaian masa raya Paskah tahun 2025 dalam Minggu Trinitas. Kita akan menghayati Sang Tritunggal itu yang telah menentukan, menguatkan kita, menjumpai dunia, memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Trinitas Sang Tritunggal yang memberkati. dalam Tritunggal berada dalam sifat persatuan, saling mengasihi dan memuliakan satu sama lain. Allah yang saling memenuhi dan melengkapi, tidak kekurangan, tidak berawal, dan tidak berakhir.
manusia sebagai gambaran diri Allah. Tetapi manusia akan memberontak dan memisahkan diri. Dan hanya satu hal yang bisa menembusnya. Mengorbankan sang firman, Tuhan sendiri yang menjadi pengganti anaknya yang darahnya ditumpahkan Allah sendiri. Ketiganya akan bertahan dalam derita penebusan demi manusia. Dan Allah mengatakan sabdanya, biarlah ini yang terjadi. Rangkaian tarian tadi dalam pemaknaan melalui narasi disampaikan tidak menggambarkan tentang Sang Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah akhir dari masa Paskah kita di tahun ini. Ada keagungan, ada kesatuan, dan karya Allah yang abadi bagi kita. Saudara-saudara, selama masa Paskah kita mengalami banyak hal, melakukan banyak kegiatan, kita mengalami banyak peristiwa. Kita akan coba mengingat beberapa momen ketika kita berada dalam masa Paskah tersebut. Ini foto pada momen apa itu Bapak? Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah. Ada Ibu Bapak di situ. Ada yang belum ada di situ. Saya ada Pak, tapi tidak masuk di frame itu. Kalau kita merasakan Sang Tritunggal itu dalam karyanya hadir, Ibu Bapak apakah hadir terus dalam rangkaian pemaknaan masa Paskah? Minggu Transfigurasi tanggal 2 Maret Ibu Bapak hadir. Rabu Agung datang. Minggu Palma. Kamis Putih. Jumat Agung. Sabtu Sunyi, Paskah, kenaikan Yesus, Pentakosta, Minggu Trinitas, foto-foto tadi sebenarnya mengajak kita untuk mempertanyakan di mana aku, sekaligus bagaimana aku, serta juga
bersyukurlah ketika kita ada dan menghayati dinamika Paskah. Pada momen-momen itu terciptalah tekad perubahan diri. Pada bagian apa Ibu Bapak? Ibu Bapak dan saudara betul-betul merasakan semangat mimesis atau meniru Kristus. Mungkin salah satu bagian Ibu Bapak ingat ketika Kamis Putih, Ibu Bapak saling membasuh kaki, kemudian saling balas untuk membasuh kaki juga, berpelukan, saling menyemangati, bahkan juga akan ada yang terus terkenang di kemudian waktu. Ada yang menangis pada saat Kamis Putih, itu kabarnya. Ibu Bapak masih ingat komitmen pada saat itu? Marilah, ada banyak waktu yang Tuhan percayakan kepada kita dalam rangkaian masa raya Paskah, tahap demi tahap, untuk mewujudkan akulah yang mengikuti Kristus. Kita berkontemplasi, kita memesis, kita meniru Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti momen penutupan rangkaian masa Paskah tahun 2025 akan kita wujudkan dalam semangat tarian Trinitas. Selepas nanti ibadah ini selesai, nanti kita akan berharap keluar dari gedung gereja dan kita akan berada di sana, dan silahkan Ibu Bapak nanti akan bertiga-tiga kita akan menari Trinitas. Melalui rangkaian tarian Trinitas, kita diajar untuk mengikuti Kristus dengan setia. Silakan mulai sekarang sudah mulai dirancang. Nanti saya akan bertiga dengan siapa. Sudah ketemu? Nanti aku akan menyanyi ini dan sebagainya. Ini akan menjadi penanda Ibu Bapak mengawal semangat kebutuhan jemaat. Kita mohon Tuhan senantiasa mengajar kita untuk mengikuti Dia dengan setia. Kita nyanyikan lagu Tuhan ajarlah kami untuk mengikuti. Silakan berjabat tangan 3 saja. 1, 2, 3.
ingat-ingat siapa di jabatan itu sebanyak 3 baru nanti tim tariknya. Oke, saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita merayakan masa Natal Paskah hingga di penghujung di tahun ini. Dan mari kita bersyukur sebab Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Mari kita menjaga syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita menghaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan hari ini. Firman Tuhan yang melandasi diambil dari Keluaran 22 ayat 29 yang berbunyi demikian. Janganlah kalian mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Amin. Dalam menghaturkan persembahan diiringi pujian dengan judul Kau 1, 2, 3 sampai dengan selesai kita menghaturkan persembahan. Selia dan